Halo guys, saya Maya Wulandari. Kali ini bakalan nge-share materi tentang manajemen media baru. Sebelum kita membahas tentang manajemen media barunya, mari terlebih dahulu kita pahami apa itu media baru. Pada dasarnya, media baru merupakan istilah yang cukup membingungkan karena bisa jadi semua media yang baru terlahir bisa dikatakan media baru. Namun, istilah media baru biasanya merujuk pada media yang lahir karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, teman-teman. Nah, selain itu juga media baru adalah penggabungan antara tiga sistem. Yang pertama yaitu sistem komputer, yang kedua yaitu sistem media, dan yang ketiga yaitu sistem telekomunikasi. Nah, di samping itu media baru memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu informasinya bersifat digital, terus juga interaktif, dan juga yang terakhir menempatkan komputer sebagai salah satu media komunikasi. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tadi karakteristik dari media baru, kita juga harus mengetahui contoh dari media baru. Contoh dari media baru yaitu adalah blog, Google, dan Yahoo. Media baru ini mudah sekali untuk kita akses, teman-teman, mempermudah akses kita untuk mencari informasi tentunya. Nah, salah satu contohnya ketika kita akan melihat atau membutuhkan suatu informasi. Kita tinggal klik saja Google, lalu kita ketik apa saja kebutuhan kita untuk mencari informasi tersebut, maka Google atau Yahoo akan memberikan suatu informasi yang kita butuhkan, teman-teman. Nah, dengan adanya media baru ini, tidak ada lagi kata ketika kita mencari informasi itu tuh karena jauh, karena aksesnya itu sudah ada. Biasanya hambatan dari media baru ini adalah ketika informasinya tidak dibutuhkan oleh kita. Nah, selanjutnya siapa sih yang menggunakan media baru ini? Selain kalangan mahasiswa ataupun terpelajar, ada juga beberapa kalangan wartawan. Nah, mereka itu memanfaatkan media baru untuk menyiarkan suatu berita ataupun informasi. Selain itu juga media baru bisa digunakan oleh para pembisnis. Nah, untuk apa sih media baru untuk para pembisnis? Yaitu salah satunya selain untuk komunikasi, juga mereka bisa memasang iklan produk mereka supaya orang lain tahu informasinya tentang produk mereka, teman-teman. Nah, teman-teman, dengan adanya media baru banyak sekali akses untuk seseorang mengetahui informasi. Tidak perlu terhalang oleh jarak, karena biasanya hambatan dari media baru itu adalah tentang jangkauan, bukan tentang jangkauan, tetapi tentang hal apa yang kita butuhkan, teman-teman. Namun untuk kita memanfaatkan media baru, tentu kita juga harus mempunyai keahlian baru, teman-teman, untuk bisa mengakses dan mempermudah kita mencari sebuah informasi dan memanfaatkan media baru tersebut. Oke guys, setelah tadi kita mengetahui apa itu media baru, mari kita langsung saja masuk ke manajemen media baru. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih fungsinya kita ketika kita memahami manajemen media baru. Nah, salah satunya yang pertama adalah merencanakan. Kenapa sih kita harus merencanakan? Karena semua hal yang akan kita lakukan itu harus ada planning atau perencanaan. Yang kedua adalah mengorganisasikan, yaitu harus secara gamblang strukturnya bagaimana. Yang selanjutnya itu menggerakkan, dan yang terakhir adalah mengendalikan. Ketika kita gerak, maka pasti ada yang dikendalikan, teman-teman. Maka itu adalah fungsi dari manajemen itu. Sedangkan bidang-bidang yang menjalankan fungsi manajemen tersebut secara umum terbagi menjadi: yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia, yang kedua yaitu manajemen produksi, yang ketiga yaitu manajemen keuangan, dan yang terakhir yaitu manajemen pemasaran. Nah, semuanya sudah jelas dibagi ya, teman-teman. Jadi ketika kita di sebuah organisasi ataupun ketika kita berhadapan dengan memanage suatu organisasi ataupun kelompok, itu harus tersusun dengan baik organisasinya supaya perusahaan ataupun manajemen ataupun organisasi yang kita pegang itu tuh akan bertahan lama dan bisa diterima oleh publik. Nah, apalagi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, media baru itu tuh membutuhkan kecakapan baru juga supaya diterima oleh halayak. Nah, ini salah satunya dari manfaat planning tadi, teman-teman. Salah satunya yaitu membuat kita bisa menjadi halayak, yakni apa yang diutamakan dengan kompetensi melek komputer.
Nah, sebagai pengelola media baru, kita akan melihat kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagai dasar pengembangan media barunya, teman-teman. Sehingga bisa lebih diterima masyarakat dan membentuk politiknya sendiri. Kemampuan kita mengidentifikasi kebutuhan tersebut akan sangat penting bagi perkembangan media baru. Jadi ketika kita bergelut di dunia media baru, kita akan mengetahui nih kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau publik itu tuh apa, kayak gitu. Nah, teman-teman, ada halnya dalam hal pemasaran media baru itu kita tergantung kepada konsumen. Karena kenapa? Sebuah penghasilan ataupun lain-lainnya itu tuh tergantung pada seseorang atau konsumen dalam mengakses media baru tersebut. Adapun dalam konteks bauran pemasaran, pengembangan 4P untuk media baru ini diantaranya dengan cara memperhatikan yang pertama yaitu nilai guna atau manfaat pengguna yang merupakan pengembangan dari konsep, produk hingga media baru harus memberikan manfaat pada pengguna atau pengguna potensinya. Nah, selanjutnya yaitu kenyamanan pengguna yang merupakan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu komunikasi pengguna yang merupakan penjabaran dari promotion sehingga media baru perlu juga mengkomunikasikan keberadaannya pada masyarakat luas. Nah, dengan itu kita bisa membuat strategi pemasaran yang menonjolkan salah satu, dua, ataupun bahkan semuanya. Karena kenapa? Yang mengakses media baru itu biasanya orang-orang yang terbiasa mencari sebuah informasi. Dan tidak mungkin kita hanya menyajikan sebuah informasi dasar saja tanpa informasi yang mendalam atau kontekstualisasi yang informasi tersebut itu tuh bisa dicerna dengan baik ataupun banyak informasi lainnya yang kita sajikan. Satu hal yang penting dihayati oleh para manajer media baru adalah salah satu ciri penting dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat. Jadi kita nggak boleh gaptek ya ketika kita menjadi seorang manajer media baru. Nah, teknologi komunikasi informasi yang berkembang pesat ini setiap bulan muncul teknologi baru yang ada kalanya merupakan paduan fungsi dari alat atau perangkat teknologi yang sebelumnya. Selain itu, karena paduan fungsi-fungsi tersebut, maka harga produk jual menjadi semakin murah. Para manajer media baru dapat membuat perencanaan penyediaan alat dengan lebih baik karena bisa mengambil keputusan pembelian alat dengan mempertimbangkan hal-hal lain seperti misalkan kompatibilitas alat tersebut. Nah, oleh sebab itu dengan adanya prinsip rumah tumbuh salah satunya, maka bisa dilakukan pembelian dan pengadaan alat secara bertahap. Lebih dari itu, dengan pembelian secara bertahap tersebut, maka adaptasi organisasi terhadap perkembangan teknologi itu tuh bertahap juga. Tidak diperlukan adanya pelatihan besar-besaran terhadap karyawan ataupun memiliki keterampilan agar bisa mengoperasikan alat tersebut, melainkan secara perlahan alat baru yang dipegangnya. Jadi sebuah karyawan itu tuh bisa ada pelatihan-pelatihan yang bertahap dengan cara tadi membeli alat-alatnya itu tuh bertahap atau dengan rumah tumbuh. Jadi manajer bisa memanage sedemikian rupa bagaimana caranya kita tidak ketinggalan sebuah alat ataupun hal yang sudah ada untuk mengakses media baru ataupun lain-lainnya. Oke teman-teman, itu saja materi dari Maya untuk men-share manajemen media baru ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga teman-teman bisa mencari informasinya lagi selain dari materi yang Maya share. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.